Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses replikasi DNA. Sebelum lanjut ke proses replikasi DNA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari replikasi. Replikasi adalah proses penggandaan DNA yang terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Replikasi terjadi sebelum sel melakukan pembelahan yang tujuannya agar menggandakan DNA. Setelah DNA itu digandakan, maka akan dibentuk sel baru. Proses replikasi DNA terjadi dengan bantuan beberapa enzim seperti enzim helikase, enzim primase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Masing-masing enzim ini akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Langsung saja ke proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA ini garis lurus di sini kita anggap saja sebagai DNA rantai ganda. Kemudian datanglah enzim helikase yang akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal. Setelah terbentuk dua rantai tunggal, maka masing-masing rantai tunggal ini akan ditempelkan oleh molekul protein atau yang disebut sebagai protein pengikat rantai tunggal. Selanjutnya, dua rantai tunggal yang telah terbentuk ini masing-masing diberi nama leading strand dan lagging strand. Jalannya replikasi pada leading strand dan lagging strand ini masing-masing berbeda. Perbedaannya akan saya jelaskan. Yang pertama, proses replikasi pada leading strand. Proses replikasi dari leading strand ini diawali oleh hadirnya enzim primase, di mana enzim primase ini akan membentuk molekul primer. Nah, primer ini merupakan molekul RNA pendek yang berfungsi sebagai awalan rantai baru DNA yang akan dibentuk. Selanjutnya, setelah terbentuk molekul primer, maka datanglah enzim yang namanya DNA polimerase. Di mana DNA polimerase ini akan menambahkan molekul nukleotida baru di belakang primer. Tetapi sebelum menambahkan molekul nukleotida baru di belakang primer, maka DNA polimerase ini akan berjalan ke arah sini sambil menambahkan molekul-molekul nukleotida sehingga terbentuk DNA baru yang berpasangan dengan DNA lama. Selanjutnya, kita melangkah ke proses lagging strand. Untuk jalannya replikasi pada lagging strand ini sedikit berbeda dengan jalannya replikasi pada lagging strand, di mana pada lagging strand ini DNA yang terbentuk itu sepotong-sepotong, walaupun enzim yang berperan itu sama.
tetapi yang terbentuk itu sepotong-sepotong. Jadi DNA polimerase dan enzim primase akan membentuk molekul, akan membentuk potongan-potongan DNA ini. Nah, potongan-potongan DNA ini disebut sebagai fragmen Okazaki. Okazaki. Setelah terbentuk potongan-potongan DNA ini, maka datanglah enzim ligase yang akan menyatukan, yang akan menggabungkan potongan-potongan DNA ini sehingga menjadi utuh. Sehingga menjadi rantai yang utuh. Nah, itulah proses replikasi yang terjadi pada lagging strand. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari gambar masing-masing gambar ini adalah pertama, dibantu oleh hadirnya enzim helikase, di mana enzim helikase ini akan membuka rantai ganda DNA menjadi rantai tunggal. Selanjutnya datanglah protein pengikat rantai tunggal yang akan mengikat rantai tunggal DNA sehingga tidak menyatu kembali menjadi rantai ganda. Kemudian datanglah enzim primase yang akan membentuk molekul primer sebagai awalan DNA baru. Kemudian datanglah enzim DNA polimerase. Di mana DNA polimerase ini akan menambahkan molekul nukleotida baru di belakang primer. Setelah menambahkan molekul nukleotida baru, maka datanglah enzim ligase yang akan menggabungkan potongan-potongan DNA dari lagging strand ini sehingga menjadi rantai yang utuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses replikasi DNA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.